Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang materi meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Dengan saya pribadi, nama saya Yeri Ardi Pratama, absen 34. Saya Gani Alisa, absen 14. Bisa dilanjutkan ya nih dengan presentasinya? Ada pengertian. Pengertian ihsan berasal dari kata asuna yang artinya berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsana yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai hal ini. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 7. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik kepadamu. Terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ibnu Katsir mengomentari ayat itu dengan mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Kemudian ada aspek-aspek dalam ihsan. Yang pertama, ibadah. Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, hukum, sunnah, dan adab-adab. Kemudian ada muamalah. Dalam bab muamalah, ihsan dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tuamu, kerabat, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayamu. Kemudian ada akhlak. Dalam ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Kemudian pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan muamalah. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim dan fakir miskin, kemudian kepada tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. Kemudian ada kepada ibnu sabil dan hamba saya. Kemudian ihsan dengan perilaku dan ucapan yang baik kepada manusia, ihsan dalam hal muamalah, ihsan dengan berperilaku baik pada binatang. Kemudian akan dijelaskan oleh Jerry. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat ihsan. Jadi kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan, berbuat baik atau ihsan kepada siapapun.
akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua di manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Oke, di sini ada 12 contoh sikap yang berkaitan dengan ihsan ya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah melakukan ibadah ritual atau sholat, zikir, dan sebagainya dengan penuh kehusyukan dan keikhlasan. Dan yang kedua, biru walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua dan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan dengan syarat yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Dan yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Dan yang kelima, berbuat baik kepada tetangga. Yang keenam, berbuat baik kepada teman sejawat. Yang ketujuh, berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Dan yang kedelapan, berbuat baik kepada karyawan atau pembantu dengan membayar upah sesuai perjanjian. Dan yang kesembilan, membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik. Yang ke-10, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan yang serupa. Dan yang ke-11, berbuat baik kepada binatang dengan memelihara atau memperlakukannya dengan baik. Jika menyembelih atau membunuh, lakukan dengan adab yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan. Dan yang terakhir, yang ke-12, menjaga kelestarian baik darat maupun lautan dan tidak melakukan tindakan yang merusak. Oke, jadi jadi kesimpulannya untuk sikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya dan juga sebagai puncak prestasi dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimiliki agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.